Ngapa NU dan Muhammadiyah berangkulan? Dikatakan bersaudara. NU enggak merasa lebih tinggi dari Muhammadiyah. Gitu begitu. Muhammadiyah tidak merasa lebih tinggi daripada NU. Entah pada kenyataannya NU punya kelebihan, Muhammadiyah punya kelebihan. Masing-masing hargai. Contoh, nang NU, Pak. NU itu punya pondok pesantren hampir 30.000 pondok pesantren yang terdata. Yang nggak terdata mungkin lebih, Bapak Ibu. Pondok pesantren NU melestarikan kitab kuning. Kita ngaji di NU, kita ngaji Jurumiyah, Meriti atau Imriti. Kita ngapal Alfiyah, makna, memahami. Woi, Pak, Bu, Universitas Al-Azhar Mesir mengakui mahasiswa santri-santri asal Indonesia ilmu alatnya mengalahkan santri mahasiswa yang dari tanah Arab. Makanya Bapak Ibu, pesantren NU itu adalah kiblat kitab kuning sedunia internasional. Tepuk tangan dulu. Kalau nggak percaya, datanglah ke Mesir, ke Arab Saudi. Nggak ada yang ngalahin kemampuan nahunya orang NU. Nahu, sorof, mantik, balago, terkenal, Pak, sedunia internasional. NU itu punya massa terbanyak. Kalau nggak salah warga NU hari ini mencapai 170 juta jiwa. Banyak banget warga Nahdliyin itu, Pak. Tapi jangan sombong di situ. Tetap ada kurangnya. NU gak bisa mengalahkan Muhammadiyah. Muhammadiyah itu adalah organisasi keagamaan. Ingat, saya nggak nyebut organisasi keislaman. Karena kalau keislaman Muhammadiyah cuma dibandingkan sama NU nanti, Pak. Sama NU, sama LDII gitu, sama Persis, sama Al-Irsyad. Tapi Muhammadiyah itu bukan hanya di dalam orang Islam. Muhammadiyah itu adalah organisasi keagamaan dengan amal usaha terbanyak sedunia internasional. Tepuk tangan dulu. Maksud saya begini, Katolik kalah, Pak, sama Muhammadiyah. Betul, Katolik kalah, Kristen kalah, Hindu Buddha kalah, amal usahanya. Coba itu PAUD Muhammadiyah, TK sampai universitas, sekolahnya, rumah sakitnya, panti asuhannya. Itu yang Katolik saja. Agama terbanyak di dunia internasional Kristen. Nomor 2 Katolik. Tapi kalau digabung Kristen Katolik ya. Tapi kalau dipisah Islam terbanyak, kan begitu. Namun Bapak Ibu, yang Kristen Katolik yang banyak kaya-kaya saja masih kalah amal usahanya sama Muhammadiyah. Makanya saya mengapresiasi mengapa pemerintah itu selalu menjaga NU dan Muhammadiyah. Karena saking besarnya jasa NU dan Muhammadiyah. Saya balikkan lagi ke sini, mengapa NU dan Muhammadiyah bisa bergandengan tangan? Karena kita setara, kita sama, nggak ada yang merasa kastanya lebih tinggi dari yang lain, nggak boleh. Nah begitupun kita dalam berislam, nggak boleh kemudian merasa kastanya lebih tinggi atas nama nasab, itu nggak boleh, Bapak Ibu. Nasab nggak bisa menolong. La fadla li arabiyyin ala a'jamiyyin wala li ajamiyyin ala arabiyyin. Tidak ada kelebihan orang Arab dengan orang non Arab. Tidak ada kelebihan orang non Arab dengan orang Arab. Tidak ada kelebihan orang Jawa dengan orang Lampung. Nggak ada kelebihan orang Lampung atas orang Jawa. Wala li ahmara ala aswada wala li aswada ala ahmara. Tidak ada kelebihan orang yang kulit merah dengan yang kulitnya hitam. Begitupun sebaliknya. Tidak ada kelebihan orang yang kulitnya putih dengan yang kulitnya kuning. Begitupun sebaliknya. Enggak ada kelebihan orang yang kulitnya kuning dengan yang kulitnya coklat. Begitupun sebaliknya. Illa bitaqwa, kecuali karena ketakwaan. Jadi kalaupun kita ingin dibeda-bedakan, Pak, siapa yang kastanya lebih mulia di sini, itu bukan karena nasab, itu bukan karena suku, bukan karena pangkat dan jabatan. Orang yang kastanya lebih tinggi di antara kita hari ini, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian semua di sisi Allah, atqakum, adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Cocok atau cocok? Jadi kalau ada yang ngomong
atas nama nasab dia lebih mulia daripada penjenengan. Jawabnya apa lagi? Pret. Jangan didengarkan. Itu kalau dibiarkan Pak rusak ajaran Islam. Yang paling bertanggung jawab mengingatkan siapa? Semua para masyayikh, para kiai, para asatidz harus disampaikan. Tidak boleh orang dengan atas nama nasab merasa lebih mulia daripada orang lain. Apalagi cangkemnya ngomong begini, satu habib bodoh lebih mulia daripada 70 kiai. Lebih baik belajar dengan satu habib bodoh daripada dengan 70 kiai. Lebih baik belajar dengan satu habib bodoh. Nah kalau bodoh apa yang mau dipelajari ya? Ya tambah goblok yang belajar itu. Itu kan diksi yang salah itu. Satu habib ahli maksiat lebih mulia daripada kepala kiai yang mengamalkan ilmunya. Kiai yang mengamalkan ilmunya, kepalanya tidak lebih mulia daripada satu habib ahli maksiat. Ini kan salah perkataan begini Pak. Kalau ini dibiarkan orang NU, orang NU membiarkan saja, enggak enak lah putu ini Kanjeng Nabi. Umpama nih, bagi anda yang masih yakin, ya hancur Islam Pak. Rusak agama ini. Sejak kapan Islam menjadi agama kasta? Dalam peristiwa Futuh Mekah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Innallaha qad adhaba ankum ubiyatal jahiliyah wa ta'adzumaha bi abaiha." Sesungguhnya Allah telah mencabut dari kalian semua kesombongan, kebanggaan jahiliyah yang mereka itu suka membangga-banggakan leluhur, suka membangga-banggakan nasab, suka mengagung-agungkan leluhur atau orang tuanya. Tidak boleh yang sedemikian lupa. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia.